Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hairul Rusikin Z dengan NIM 182904211 dari kelas P3A angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan presentasi PowerPoint dari mata kuliah e-learning yang berjudul Dampak IT dalam Pembelajaran. Yang dimana yang pertama-tama langsung saja saya akan menjelaskan profil saya, yaitu kalian bisa lihat teman-teman. Dan saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, ini adalah judulnya, judul presentasi dalam PowerPoint ini, dampak itu dalam pembelajaran. Oke, next. Selanjutnya ada materi yang pertama itu pengaruh IT pada berbagai aktivitas. Yang pertama, di sini ada akses, yang dimana pada akses ada PC, mobile, digital TV, music, PDA, video consoles, emerging platform, dan lain-lain. Yang kedua ada IP-based network, yang dimana ada kabel, DSL, 3G, satellite, PLC, wireless, fiber, dan lain-lain. Yang ketiga, yang terakhir ada applications, yang dimana advertising, folk, education, e-finance, e-communication, film and TV, e-commerce, games VOD, connectivity service, dan lain-lain. Selanjutnya, ada perubahan paradigma dalam pendidikan, yang dimana yang pertama itu ada from teacher center instruction ke to student center instruction, yang dimana artinya yaitu yang pertama dari instruksi yang berpusat pada guru ke instruksi yang berpusat pada siswa. Yang kedua ada from single sense stimulation yang ke multisensory stimulation, yang dimana artinya yaitu dari stimulasi indera tunggal untuk stimulasi multisensori. Terus yang ketiga ada from single path progression ke to multipath progression, yang dimana artinya itu dari perkembangan jalur tunggal ke perkembangan multipath. Selanjutnya ada from single media ke multimedia to multimedia, yang dimana artinya dari satu media ke multimedia. Slide selanjutnya ada yang kelima from isolated work ke to collaborative work, yang dimana dari pekerjaan yang terisolasi ke untuk pekerjaan kolaboratif. Selanjutnya ada from information delivery ke to information exchange, yang dimana artinya itu dari penyampaian informasi untuk pertukaran informasi. Selanjutnya ada e-learning, yang dimana di sini ada pengertian e-learning, yaitu e-learning adalah cara pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan media elektronik, yang dimana internet, satelit, tape audio atau video, TV interaktif, CD-ROM interaktif untuk menyampaikan bahan ajar maupun interaksi antar siswa dan pengajar. Oke, yang selanjutnya ada konsep e-learning. Yang pertama teacher controlled learning, yang dimana artinya pembelajaran yang dikendalikan oleh guru, ya, dan yang kedua learner controlled learning, yang dimana artinya pembelajaran yang dikendalikan oleh pelajar, bukan traditional physical classroom learning, yaitu pembelajaran kelas jasmani tradisional, dan online learning atau pembelajaran online. Selanjutnya ada the four quadrants represent each a teaching learning paradigm, yang dimana yang pertama yaitu kegiatan belajar mengajar, kegiatan belajar yang ditentukan dan dikendalikan oleh guru, yang dimana itu teacher control specific learning activities. Dan yang kedua yaitu teacher controlled open-ended or strategic learning, yaitu pembelajaran yang dikendalikan oleh guru terbuka atau strategis. Yang ketiga ada learner managed specific learning activities, yang dimana peserta didik mengelola kegiatan belajar tertentu. Dan yang terakhir yang keempat yaitu learner managed open-ended or strategic learning, yaitu pelajar mengelola pembelajaran terbuka atau strategis. Itulah empat kuadran mewakili masing-masing paradigma belajar mengajar.
Selanjutnya ada keuntungan e-learning. Yang pertama itu menghemat waktu proses belajar mengajar, dan yang kedua mengurangi biaya perjalanan, dan yang ketiga menghemat biaya pendidikan, infrastruktur, peralatan, buku-buku, dan yang keempat yaitu menjangkau wilayah geografis yang lebih luas, dan yang kelima melatih pembelajar yang lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir 6 adanya bantuan profesional secara online. Dan yang selanjutnya kekurangan e-learning, yaitu yang pertama butuh usaha lebih dalam mempersiapkan materi pembelajaran, dan yang kedua harus memperhatikan sisi pedagogi dari suatu materi, dan yang terakhir yang ketiga itu siswa perlu selalu dimotivasikan dan diorganisasikan. Selanjutnya materi pengajaran e-learning. Yang pertama yang di sini ada dibagi dua. Yang pertama synchronously, dan yang kedua ada asynchronously. Yang dimana yang pertama synchronously yaitu partisipan terlibat dalam pertukaran ide atau dengan partisipan lainnya pada saat yang sama, misal chatting, face to face, discussion atau diskusi. Dan yang kedua ada asynchronously, yang dimana partisipan terlibat dalam pertukaran ide atau informasi tanpa adanya ketergantungan dari partisipan lainnya pada saat yang sama, ya, misalnya email, blogs, dan forum diskusi. Selanjutnya ada metode pembelajaran e-learning e-learning memiliki 3 kunci penting. Yang pertama yaitu instruction, yaitu adanya arahan tugas yang lebih jelas, dan yang kedua interaction, yaitu adanya sarana untuk berkomunikasi siswa pengajar, dan siswa sumber lain. Dan yang ketiga yaitu evaluation, adanya kriteria keberhasilan bagi siswa dan program. Selanjutnya ada distance learning, yang dimana sesuatu metode pembelajaran yang memiliki sistem jarak jauh. Yang dimaksud di sini adalah pendidikan jarak jauh merupakan sebuah model pembelajaran yang terkendala waktu, tempat, dan sumber daya manusia melalui buku cetak, audio, video, dan komputer. Selanjutnya ada blended learning, yang dimana suatu metode pembelajaran yang mengkombinasikan metode pembelajaran tatap muka dengan online. Yang dimaksud di sini adalah pertemuan virtual antara guru dengan murid. Mereka mungkin saja berada di dua dunia berbeda, namun bisa saling memberi feedback, bertanya atau menjawab. Semuanya dilakukan secara real time. Sebagian menyebutnya dengan long distance instructed learning, yang lain menyebutnya virtual instructor LED training. Selanjutnya ada faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu e-learning fokus utamanya adalah siswa. Yang kedua ada siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. Dan yang ketiga ada siswa melakukan active learning. Selanjutnya ini adalah materi terakhir, yaitu tugas pengajar. Yang pertama yaitu menyusun bahan belajar, dan yang kedua mengemas menjadi bahan belajar online, dan yang ketiga berkomunikasi dengan siswa, keempat memberi tugas, selanjutnya yang kelima mendorong siswa untuk saling berkomunikasi, yang keenam menyediakan waktu menjawab pertanyaan, yang terakhir yang ketujuh mendorong siswa aktif berdiskusi. Baiklah, itulah presentasi PowerPoint saya teman-teman dari materi dampak IT dalam pembelajaran di mata kuliah e-learning. Jika ada salah kata dan salah memaparkan presentasi PowerPoint ini, saya mohon maaf teman-teman, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Baiklah teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Herul pamit undur diri.